Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وذرية صالحة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan usia, dan dimudahkan pula kita untuk bisa menjadi tamunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah salat kita, zikir-zikir kita, doa-doa kita, dan ilmu yang kita pelajari bersama menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan ilmu dan amal kepada kita. Bagaimana seseorang di dalam menjalankan kehidupan, dan bagaimana seseorang berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pula diberikan Allah taufik, inayah untuk bisa menjadikan Nabi kita sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Pagi ini kembali kita membahas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada wasiat yang ke-45 tentang ketika seseorang ditimpa oleh kegelisahan di malam hari sehingga dia tidak bisa tidur. Hal ini disebutkan oleh Zaid bin Thabit, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariqan asabani faqala Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wala naum ya hayyun ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Ini kata Zaid bin Thabit, faqultuha fa'adhhab Allahu anni ma kuntu ajidu. Akhrajahu Ibnu As-Sunni. Ibnu Sunni. Di dalam pembahasan ini bahwa ada masanya kita susah untuk tidur, atau yang sering disebut dengan insomnia, penyakit orang tidak bisa tidur. Ya, ada orang-orang yang sulit tidur di malam hari, dan itu akan berdampak pada aktivitas keseharian kita, dan penyebabnya sangat banyak. Bisa karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pikiran, atau mungkin gaya hidup yang tidak sehat, atau barangkali kondisi yang di tempat atau kondisi yang mana kamarnya kurang nyaman, atau hingga gangguan psikis
Banyak sekali yang membuat orang yang tidak bisa tidur. Kalau sudah pikiran terganggu, kemudian berakibat susah tidur, nah itu akan membawa kepada banyak hal. Ya, kemudian asam lambung naik, bisa jadi masuk angin dan sebagainya. Dan itu akan membuat fisik kita akan semakin lemah. Apabila seseorang di malam hari sulit tidur dan tidak bisa, bolak-balik ke kiri ke kanan gitu kan, mencoba untuk tidur tapi tidak bisa, apa solusinya? Nah, oleh karenanya ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat Nabi tadi kepada Zaid bin Thabit. Nabi mengatakan, Allahumma gharatin nujum. Ya Allah, bintang-bintang sudah mengorbit. Wa hada'atil uyun, dan mata-mata sudah terpejam. Wa anta hayyun, engkau maha hidup. Wa qayyum, dan engkau maha terjaga, maha berdiri. La ta'khudhuka sinatu wala naum, yang mana engkau tidak ngantuk dan kau tidak pernah tidur. Ya hayyun, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyum, wahai zat yang senantiasa terjaga. Ahdi laili, jadikanlah malamku tenang, dan wa anim aini, serta lelapkanlah mataku sehingga bisa tidur. Itu kita minta kepadanya. Ya, barangkali ya ini tidak terlepas dalam kehidupan kita, baik muda maupun tua. Baik muda maupun tua. Nah, hadis ini atau doa ini diajarkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Ibnu Sunni ya di dalam kitabnya. Di dalam riwayat yang lain pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam redaksi yang berbeda. Redaksinya berbeda. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Khalid ibn Walid yang juga mengadukan tentang susahnya ia tidur, sulit tidur. Dan Nabi SAW memberikan doa kepadanya, a'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hambanya, dan dari segala gangguan setan yang mendatangi. Subhanallah, ketika kita membaca doa ini, kita melihat betapa kalimat-kalimatnya itu adalah di mana kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, dan kita berlindung kepadanya dari segala bentuk murka Allah, kemudian kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kejahatan-kejahatan hambanya, dan kepada syaitan yang selalu hadir datang kepada kita. Nah, tentu ini subhanallah adalah sebuah pegangan hidup kita, bahwa tidak jarang orang selain orang-orang beriman apabila susah hidup, apabila pikiran tidak tenang, acap kali kejadian itu akan diakhiri dengan sebuah pilihan yang dimurkai oleh agama kita. Banyak orang yang tidak bisa tidur akhirnya mencari obat yang bikin tidur selama-lamanya. Dia mengira itu adalah menyelesaikan perkara, tapi itu adalah sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh agama kita. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, alangkah nikmatnya di saat mata bisa tidur. Itu syukuri itu. Alhamdulillah, ya kita mungkin merasakan bagi orang beriman, ya begitulah bahwa kehidupan ini karena kita tidak terlalu memikirkan masa depan kita. Karena bagi seseorang ya memikirkan sesuatu di masa yang akan datang, dan itu membuat pikiran-pikiran kita berat. Bukan tidak boleh, sangat boleh kita memikirkan masa depan, tapi jangan sampai pikiran itu membuat tidak bisa tidur.
membuat tidak bisa makan. Banyak-banyak ini pikirkan. Kita ini ikhwani wa akhwati fiddin cukup mengerjakan apa yang disuruh Allah saja. Kerjakan ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba, dan jangan pikirkan tugas Allah Subhanahu wa taala. Tugas Allah itu berat. Biarlah Allah yang maha kuat, yang maha besar, yang maha agung yang mengerjakan. Terkait masalah rezeki, subhanallah, betapa banyaknya orang yang sangat atau berpikiran berat diakibatkan masa depan, kemudian memikirkan banyak hal, dan itu cukup kita serahkan kepada Allah. Bukankah Nabi menyebutkan bahwa rezeki itu adalah bagian yang gaib, yang tidak kita tahu, ajal, kemudian rezeki, jodoh, itu semua perkara gaib yang semua itu urusan Allah. Kalau ingin rezeki, kita berikhtiar, rezeki kita pasti ada, itu jaminan dari Allah itu. Tapi kemudian seperti apa dan bagaimana, maka itu tugas Allah memberikannya kepada kita. Yang penting ikhtiar. Nah, jangan sampai hal-hal itu membuat kita tidak bisa tidur dan kita mengidap penyakit-penyakit yang sangat mengganggu dalam kejiwaan kita. Orang mukmin insyaallah punya sandaran kuat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang maha mendengar keluh kesahnya, dia punya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita mencoba, jika seandainya terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa tidur dikarenakan banyak pikiran-pikiran kita, maka bacalah doa tadi yang mana kita memuji Allah yang maha qayyum, yang hayyun ya qayyum, la ta'khudhuka sinatu wa la naum. Di mana Allah Subhanahu wa taala kita puji yang maha segala-galanya dan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Ada pembahasan pada wasiat yang berikutnya, yaitu tentang wasiat yang ke-46 tentang zuhud di dunia ini. Hadisnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'ud nafsaka min ahli al-qubur. Kata Rasulullah SAW, di sini Ibnu Umar menceritakan di mana Nabi kita SAW memegang pundak saya, kata beliau. Ini bentuk kedekatan Rasulullah dengan para sahabat, bahwa biasa Nabi SAW menunjukkan salah satu bentuk kedekatan dengan para sahabat, memegang pundak sahabatnya dengan mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, au abir sabil, atau sebagai seorang musafir, wa'udda nafsaka min ahli kubur, dan jadikanlah dirimu seperti orang yang menjadi ahli kubur. Artinya ada 3 nasihat di sini. Yang pertama adalah menjadi orang yang asing. Yang kedua seperti orang musafir. Yang ketiga, ingat kamu itu seperti, atau ingatlah kamu di saat menjadi ahli kubur. Ini nasihat yang sangat mahal untuk kita. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, idza amsayta fala tantaziru sabah, jika kamu berada di pagi hari atau di sore hari, jangan engkau tunggu pagi hari. Dan wa idza asbahta fala tantaziril masa, jika engkau berada di pagi jangan tunggu sore. Wa khudh min sihhatikum limaradika, atau ambillah dari sehatmu untuk masa di mana kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan hidupmu sebelum matimu, untuk kematianmu. Hadis rawahu Al-Bukhari. Di dalam hadis yang sudah kita bacakan ini ada pelajaran yang sangat banyak di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Para ulama mengatakan bahwa di dalam komentar-komentar mereka sangat luar biasa. Di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan hadza hadisun syarifun azimul qadar, ini adalah hadis yang sangat mulia, yang sangat besar, sangat tinggi kedudukannya, jalilul fawaid,
ya, sangat besar manfaatnya. Jami' li anwa'il khair, dikumpulkan dalam hadis ini segala bentuk kebaikan. Wa jawami' al mawa'idh, yang merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Fanzur ila alfazih, lihat kepada lafaz-lafaznya. Ma ahsanaha wa asrafaha wa a'zamaha barakah. Alangkah indahnya lafaz-lafaznya, mulianya lafaz-lafaznya, dan agungnya keberkahan. Wa ajma'aha li khisalil khair, adalah kalimat yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Wal hath 'ala al-a'mal as-salihah, begitu juga ya menyuruh kita untuk beramal saleh ayyam as-sihhati wal hayah, di saat kita sehat dan di saat kita masih hidup. Ya, ini adalah nikmat yang sangat mulia yang Allah berikan. Mari kita lihat ya, At-Tufi juga mengatakan wa hadzal haditsu aslun fil faraghi anid dunya. Hadis ini adalah anjuran bagi kita untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia. Wa zuhdu fiha, dan wa zuhdi fiha, dan kita zuhud di dalamnya. Wa raghba anha, dan kita mencintainya, atau wa raghba anha wal ihtiqar laha, atau kita tidak terlalu boleh mencintainya dan kita merendahkannya. Wal qana'a fiha bil balaghah atau bima hasal, dan mencukupi apa yang telah ia dapatkan. Nah, oleh ikhwani, dalam pembahasan 3 nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat ya, yang pertama adalah Nabi mengatakan ka'annaka gharib, ini seperti orang yang asing. Kita tahu orang yang asing ketika dia berada di sebuah tempat tentu tidak akan menyibukkan dirinya pada perkara-perkara yang melampaui apa yang ia menjadi tujuan di situ. Tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak menjadi tujuannya. Di dunia, tujuan kita diciptakan Allah adalah ibadah. Maka dia tidak akan memalingkan diri dari tujuan asasi itu. Itu maksudnya. Di mana al-gharib idza dakhala baldatan lam yunafis ahlaha fi majalisihim. Ya, seperti majelis kita ini misalnya, ada orang asing yang masuk ke sini, tidak mungkin dia duduk depan melampaui kita. Tidak, itu menyelisih daripada kebiasaan. Orang asing tentu dia mencari tempat yang mana tidak membuat orang lain ya melihat menilai sesuatu padanya. Dia duduk. Ya. Wala yajza' yura ala khilafi adatihi fil malbus. Begitu juga orang asing, dia tidak akan memakai sesuatu yang membuat orang melihatnya aneh. Pasti dia akan mencoba mengikuti bagaimana adat dan kebiasaan orang-orang di situ. Wala yakunu mutadabiran ma'ahum, dan kita tidak akan melihat dia akan menjadi orang yang melampaui batas dari apa yang menjadi tujuannya. Gitu ya. Yang kedua itu abir sabil. Ini seperti orang yang musafir, di mana safarnya itu dia hanya cukup untuk apa yang menjadi tujuannya. Orang ke sini safar nih, tidak akan mungkin membeli lemari yang sampai 5 gitu kan, membeli ranjang, membeli ini dan itu. Pasti dia yang dipikirkan bagaimana saya bisa tidur di situ, yang apa yang saya butuhkan, mungkin 1 kasur, 1 bantal dan seterusnya. Tidak banyak yang dipikirkannya, karena sesuatu yang melampaui daripada kebutuhannya udah diketinggalkan. Ini kebutuhan, ini sesuatu yang diukur keinginan ini. Ini keinginan, kalau keinginan banyak sekali, gitu ya. Keinginan banyak, tapi kebutuhan bisa jadi terbatas. Ya, orang yang hari ini masya Allah, ya, semua ingin dimiliki, gitu kan. Tapi itu belum tentu menjadi kebutuhan. Ya, ada orang yang membeli itu masya Allah melebihi dari apa yang menjadi kebutuhan. Nah, orang musafir tentu tidak akan melakukan apa yang melebihi daripada kebutuhan. Ya, pasti dia mengukurnya. Pasti dia mengukurkan, dia mencukupkan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka nasihat Nabi ini mari kita sama-sama ya ingat baik-baik, dan mari kita jadikan dalam kehidupan kita sebagai panduan. Kemudian
wa'udda nafsak min ahli kubur, ini juga menjadi nasihat mahal untuk kita. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tapi ingat, kita akan berakhir di dunia ini. Ya, bisa bebas, sebebas-bebas, bisa kita melakukan apa saja, ya, sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, kamu akan berakhir di dunia ini dan kamu akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya orang beriman tentu dia mengukur dirinya, saya akan menjadi penduduk kubur itu, satu hari nanti saya akan seperti mereka. Maka di sini kita harus berpikir cerdas, tidak kita mengikuti hawa nafsu kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang takut kepada Allah, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya dengan memberikan surga Allah kepadanya, ya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, jadilah kita orang-orang yang cerdas di dalam memikirkan masa depan kita, tidak hanya sekedar kehidupan dunia saja. Di sini Ibnu Umar memberikan nasihat, ketika kita berada di sore hari maka jangan tunggu pagi hari. Artinya ini bersegera di dalam melakukan kebaikan. Apabila terbentang di hadapan kita peluang-peluang kebaikan, lakukan. Jangan tunggu-tunggu. Begitu sebaliknya, di saat kita berada di sore hari jangan tunggu pagi, atau pagi jangan tunggu sore hari. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Zikir dengan lisan kita, membaca ayat Al-Quranul Karim, menolong orang, tersenyum kepada siapapun. Apa yang bisa kita kerjakan yang itu mendatangkan kebaikan, lakukan. Karena itu tidak akan pernah hilang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ambillah bekal di saat kita masih sehat, ya, sebelum kita sakit. Dan begitu pun ambil bekal, ya, di masa hidup sebelum datang kematian kita. Jangan sampai hari-hari di mana kita melewati dengan kondisi sehat, kemudian di saat kita masih kuat, itu kita buang dengan sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, ya, semangat untuk bisa mengisi hari kita dengan ibadah-ibadah yang mulia. Inilah dua pembahasan pagi ini. Yang pertama tentang ketika seseorang mengalami susah tidur, maka baca doa tadi. Dan yang kedua adalah sifat di mana kita harus berlaku zuhud, dalam artian di mana kita harus mendahulukan akhirat kita. Jangan berlebihan dari kehidupan dunia yang melalaikan ini, sehingga kita lupa kepada tujuan dan perjalanan kita yang sangat panjang lagi. Apa yang bisa kita bahas pagi ini dari pembahasan hadis-hadis yang mulia ini, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat dan faedahnya, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil setiap detik dari waktu kita pahala dan mendulang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkannya, dan Allah berikan kepada kita, ya, pemahaman dan semangat untuk mengajarkan pula kepada orang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.